Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Bagas Ibnu Bukhari dengan NIM 240101610. Saya dari Prodi Bimbingan dan Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang, kelas BPI 2A. Jadi sini akan mengerjakan tugas UAS Psikologi Dakwah oleh dosen pengampu DRA Maryatul Kiptiah MPD. Sekaligus beliau adalah dosen pembimbing saya. Di sini saya akan membawakan materi yang bertema bagaimana cara dakwah yang efektif di media sosial, terkhususnya untuk Gen Z. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita berdakwah, kita harus mengenal dulu apa itu Gen Z. Gen Z itu adalah orang atau generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Pada masa itu, Gen Z itu masa yang teknologi mulai sangat berkembang sangat pesat. Nah, lalu apa aja sih karakteristik yang dimiliki Gen Z? Pertama, kreatif dan kritis. Karena berkembangnya teknologi, maka Gen Z mudah untuk berimajinasi dan kritis. Lalu yang kedua, karakteristik Gen Z, haus validasi. Gen Z itu ingin sama dengan yang lain, atau istilah sekarang keren itu FOMO. Contohnya, dulu waktu sebelum TikTok terkenal sekarang, pada masa-masanya awal-awal mula rilis TikTok, dulu generasi Z apa generasi lain pun mengatakan orang yang menggunakan TikTok itu orang yang alay. Namun seiring berkembangnya waktu, malah kemakan omongannya sendiri atau makan ludah sendiri. Sekarang malah orang yang tidak menggunakan TikTok malah disebut orang yang aneh. Nah, di situ menunjukkan bahwa generasi Z itu orang yang haus validasi, yang orang yang tidak mau berbeda dengan orang lain, Gen Z itu. Lalu karakteristik yang ketiga itu, Gen Z itu layaknya seperti strawberry atau sering dikenal itu generasi strawberry. Gen Z itu. Kenapa generasi strawberry? Karena Gen Z itu layaknya strawberry yang indah namun lembek. Indahnya kenapa? Gen Z itu sangat kreatif dan kritis. Cuman lembeknya kenapa? Karena berkembangnya teknologi, kan semua serba instan, serba bisa, serba mudah. Jadi jika ada kesulitan, maka Gen Z itu akan down gara-gara dia belum pernah menghadapi kesulitan yang separah itu, karena dimudahkan itu internet atau teknologi itu. Alasannya seperti itu. Nah, setelah kita mengenal Gen Z, lalu bagaimana cara yang efektif untuk berdakwah di media sosial pada generasi Z itu? Pertama, gunakan visual dan multimedia. Menggunakan gambar atau video yang sekiranya membuat tertarik Gen Z, karena Gen Z itu kan generasi yang lahir pada teknologi yang canggih-canggihnya. Nah, seperti itu. Multimedia contohnya seperti Instagram, TikTok, terus X, dan YouTube. Lalu yang kedua itu bahasa yang modern. Karena Gen Z itu orang yang lahirnya canggih teknologi, dia tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu, pengen yang kekinian. Jadi seorang daya juga harus menyesuaikan Gen Z bahasanya gitu. Lalu yang ketiga itu langsung pada intinya. Karena kan semakin berkembangnya zaman, semakin beda pula pola pikir generasi itu. Nah, sekarang kan pola pikirnya itu diatur oleh TikTok atau IG generasi Gen Z itu.
yang dimana IG sama TikTok itu durasi dakwanya itu hanya sebentar, namun dapat intinya. Maka dari itu seorang dai harus mengikuti audiensnya. Jika Genji maka ikutin, banyakin intinya, menyebarkan intinya gitu. Lalu yang keempat itu memberikan materi atau dakwah itu ada inspiratif atau motivasinya. Karena kan generasi Genji itu disebut atau di kata lainnya generasi strawberry yang lembek atau apa. Maka saat dia lagi down, itulah kesempatan seorang dai untuk berdakwah lewat motivasi-motivasi yang bisa membantu daunnya itu. Mungkin segitu dari saya. Sebelum pada penutup, kesimpulannya pertama, dakwah untuk generasi Gen Z harus menggunakan visual dan multimedia. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa yang modern. Lalu yang ketiga langsung pada intinya. Dan yang terakhir adalah memberikan materi atau menyampingkan dari materi inspiratif atau motivasi agar seorang Gen Z atau generasi Z bisa tertarik dengan dakwah menggunakan media sosial. Saya harap pesan yang saya sampaikan dapat diterima dan sangat membantu kalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.